Terima kasih Mas Hendra. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Dirjen Minerba Bapak Ridwan Jamaluddin, Bapak Direktur Batubara Pak Jatmiko, Mas Bambang Gatot, Ketua APBI Pak Pandu Syahrir, Mas Hendra sendiri Direktur Eksekutif APBI, Prof. Irwandi, Pak Boy yang saya hormati, Pak Bob, Pak Mandanu, Bapak-bapak senior tambang, Ibu-ibu juga, Pak Jeffrey, Pak Mas Mila, Mas Singgit, Mas Priyadi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan mendengarkan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dari ujung barat Indonesia, bumi Serambi Mekah, tanah Rencong Aceh. Saya diberi tugas oleh Mas Hendra untuk sharing investasi dan manfaat yang didapat atas operasi tambang di Aceh. Seperti kita ketahui bersama bahwa aset batubara ini yang dimiliki oleh negara merupakan energi yang tidak terbarukan. Oleh karena itu harus dikelola dengan tepat dan baik oleh pihak-pihak yang memang memahami kaedah-kaedah peraturan terkait pertambangan, baik itu BUMN maupun pihak swasta, dan juga memiliki visi misi yang benar dan dijalankan tentunya oleh tim pertambangan yang memang mempunyai keahlian. Menjadi hal yang menarik ketika para shareholder memutuskan investasi di bumi Aceh melalui PT MIPA Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Grup kami hadir di Melamboh, Provinsi Aceh, tentu mengalami beberapa tahapan yang cukup kompleks, utamanya dari sektor sosial, politik, dan keamanan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Aceh adalah salah satu provinsi yang baru saja mengalami bencana tsunami yang cukup besar di 2004, menelan korban yang sangat banyak, dan konflik berkepanjangan yang kalau tidak salah kurang lebih 29 tahun, tentu ini akan mempengaruhi pola pikir khususnya masyarakat Aceh itu sendiri. Hal ini tidak mudah untuk membangun dan mengenalkan industri baru di Aceh, namun dengan semangat yang kuat dan ketulusan dan niat baik, kami hadir sejak tahun 2010 melalui proses development, eksplorasi, dan selanjutnya sesuai kaidah pertambangan yang baik, sehingga beroperasi secara komersial di tahun 2015. Perlu kami informasikan bahwa PT MIPA Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari didukung penuh oleh para pemegang saham dari Tiara Marga Trakindo Group dan Media Group, ingin membuktikan dan mengenalkan industri pertambangan batubara khususnya kepada masyarakat Aceh, kemudian menggerakkan ekonomi lokal, membuka peluang lowongan kerja, mengalokasikan juga dana CSR secara konsisten, dan kami menghormati Undang-Undang Kekhususan Aceh nomor 11 tahun 2006 bahwa CSR 1% dari revenue yang kami dapatkan serta menopang pertumbuhan ekonomi Aceh. Beberapa kendala yang kami hadapi, faktor alam tentu seperti kita ketahui bersama, tambang kita berhadapan dengan Samudra Hindia, dengan curah hujan yang tinggi, kesiapan masyarakat setempat dalam menerima industri pertambangan batubara, kemudian juga tumpang tindihnya regulasi pusat dan daerah, ini menjadi tantangan, isu politik keamanan yang masih menjadi pertimbangan utama. Kita ketahui Aceh ini adalah provinsi dengan
otonomi khusus. Kemudian tantangan sektor ekonomi juga sekaligus kontribusi. Berdasarkan laporan Bank Indonesia Aceh update 2020 bulan Mei, bahwa secara kelompok barang industri batubara Aceh menempati peringkat utama baik secara nilai maupun jumlah komoditas ekspor luar negeri Aceh. Kemudian data dari Dirjen Bea Cukai tahun 2020 khusus di Aceh menunjukkan bahwa industri batubara menempati peringkat pertama nilai ekspor, yaitu 49,5% dari total ekspor seluruh provinsi Aceh. Namun dari sisi volume ekspor komoditas, PT MIPA dan PT PEL mengkontribusikan 98,4% secara volume. Atas realisasi produksi dan penjualan tersebut, MIPA PEL menyumbang terhadap pendapatan negara seperti perpajakan, PNBP, sumbangan bangunan daerah, dan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah yang total penerimaan negara sampai saat ini sejak tahun 2015 fase komersial telah mencapai 460-an miliar, hampir setengah triliun. Memang ini suatu angka yang terus berkembang, tidak bisa juga dibandingkan dengan industri yang lain karena kami juga termasuk baru di operasi komersial sejak tahun 2015. Kemudian bisa dipersingkat dikit Pak, selamat, mohon maaf. Baik. Bisa dipersingkat. Sisi tenaga kerja bahwa kami telah 2.300 tenaga kerja menyerap, di mana 71% berasal dari putra-putri Aceh yang terbaik. Kemudian kita juga sudah mencapai beberapa capaian kinerja without lost time accident. Kemudian pembangunan ekonomi lokal dengan mempekerjakan mitra lokal sebanyak 40 perusahaan. Sebagai korporasi yang baik, manajemen perlu diuji dalam perjalanannya dengan diperolehnya oleh Proper Bureau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penerapan SMKP itu wajib, kategori Gold CSR Award, kemudian Aceh Investment Award, Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja. Atas capaian tersebut, tentu MIPA PEL telah menunjukkan merealisasikan investasi di Aceh sehingga memberi pesan bahwa situasi sosial politik keamanan di Aceh saat ini kondusif, stabil, dan mendukung perkembangan bisnis secara kompetitif. Ini sejalan dengan program pemerintah, yaitu menggalakkan investasi dan mengundang para investor. MIPA dan PEL tentu menjadi pionir di dalam membuka industri pertambangan khususnya di Aceh. Kemudian kepada APBI yang telah memasuki 31 tahun, yang telah menaungi para pelaku pertambangan, mengawal, menjembatani para pelaku usaha dan pemerintah, memberi masukan kepada semua pihak terkait dengan pengelolaan aset negara yang dinamakan batubara ini. APBI diharapkan terus-menerus meningkatkan perannya kepada semua anggota tanpa kecuali, termasuk IUP daerah, Mas Hendra ya. Dan melakukan perubahan menuju yang terbaik seiring perkembangan zaman yang terus bergerak. APBI juga sebagai organisasi yang mewadahi para pelaku usaha pertambangan batubara, kita semua berharap terus dapat meningkatkan peran dan fungsinya secara profesional dalam pengelolaan sumber daya batubara dan menjadi barometer serta mitra strategis pemerintah. Terima kasih kepada seluruh pengurus APBI atas kinerja dan kontribusinya selama ini. Dirgahayu APBI yang ke-31 semakin jaya dan kehadirannya dirasakan oleh semua stakeholder. Jayalah APBI, selamat ulang tahun ke-31. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Slamet Riyadi dari PT MIPA Bersaudara, anggota kami yang di Aceh.
sangat membanggakan capaian dari MIFA Bersaudara. Tentu ini menjadi salah satu kebanggaan dari masyarakat Aceh, prestasi dan kinerja dari MIFA Bersaudara. Terima kasih juga support dari MIFA Bersaudara kepada APBI. Oke, berikutnya kita coba lebih cepat, mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat. Tapi masih banyak materi yang bagus dari tokoh-tokoh yang perlu kita dengar perspektifnya. Nah, berikutnya Pak Witoro, saya kira ini kita sudah kenal figur Pak Witoro. Beliau pernah menjabat terakhir di Kementerian SDM sebagai Direktur Teknik Lingkungan dan juga menjadi Independent Director di Grup Bayan. Yang terhormat para pejabat di SDM, Pak Dirjen, Pak Bambang Gatot, ya Pak Irwandi, juga Pak Sujatmiko, para pejabat di APBI, Direktur, Ketua Umum, Direktur Eksekutif serta jajarannya, juga para eksekutif perusahaan pertambangan batubara yang hadir di sini. Ya. Saya mendapatkan tugas dari Pak Hendra untuk menyampaikan the best mining practices di bidang pengelolaan lingkungan. Mudah-mudahan saya bisa sampaikan dengan cepat. Ya. Tapi mohon izin sebelumnya, sehubungan dengan suatu penyelenggaraan kegiatan yang sangat bagus dari ESDM kemarin, yaitu Good Mining Practices Award. Ya, izinkan saya menyampaikan penghargaan pada para perusahaan yang meraih penghargaan, ya, award ini. Yang tertinggi tentunya yang kita ketahui semua, peraih trofi diraih oleh PT Adaro, ya, dan PT G Resources Bolang Mongondo. Semoga semua para perusahaan peraih GMP Award ini itu bisa mempertahankan kinerjanya semakin baik lagi ke depan sesuai harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, juga para pembicara sebelumnya, agar kontribusi kita ini ke depan bisa lebih kokoh lagi begitu. Jadi best mining practices yang di dalam hal ini adalah dalam pengelolaan lingkungan ini menjadi penting, bahkan boleh dikatakan ini menjadi penentu, salah satu yang sangat menentukan masa depan investasi pertambangan di negeri ini. Mengapa? Yaitu kegiatan pertambangan ini merubah bentang alam, ya. Oleh karena itu kita tahu kegiatan pertambangan ini dimanapun di dunia ini mengalami tekanan yang besar, ya, karena sifatnya yang merubah bentang alam dan sangat dekat dengan kerusakan lingkungan. Kita tahu dampak yang sangat signifikan ini ada dua, masalah lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Tadi sudah disampaikan juga dari beberapa pembicara sebelumnya, ya, masalah masalah lingkungan fisik itu adalah masalah kelestarian fungsi lingkungan, bukan lingkungan yang lestari, tetapi fungsi lingkungan yang harus lestari. Sosial demikian pula, sosial juga demikian. Mengapa? Karena itu tadi kelestarian fungsi sosial itu juga tetap harus berjalan, ya. Pengelolaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial ini menjadi faktor yang cukup menentukan di dalam sustainabilitas investasi pertambangan di Indonesia khususnya. Indonesia memang spesifik, tidak bisa mengambil alih, mengacu saja begitu saja apa yang sudah dilakukan oleh negara lain. Karena apa? Indonesia ini negara kepulauan, lebih luas laut daripada daratannya, dengan penduduk yang sangat besar. Kita tahu bahwa penduduk Indonesia sekarang ini 270 juta, dan pada tahun 2045 menurut BPS itu mendekati 320 juta, suatu lonjakan yang sangat besar itu jumlah penduduk ini. Sedangkan daratan itu adalah tetap. Daratan kita 190 juta hektar, di mana 120 juta hektar diantaranya adalah kawasan hutan. Jadi sebetulnya hanya sedikit lahan yang bebas dari regulasi kehutanan. Namun tetap hutan itu sangat penting karena kita ini berada di ekuator, ya, menjadi paru-paru dunia, dan ini kita harus lestarikan juga hutan ini. Dan kontribusi pertambangan di dalam pelestarian hutan ini juga cukup besar. Jadi walaupun ada mengganggu
hutan, tetapi kita punya kontribusi seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Priyadi, antara lain sebutkan bahwa rehab das itu adalah lahan hutan yang rusak bukan oleh pertambangan, kita perbaiki, dan itu menjadi kewajiban dari setiap perusahaan pertambangan yang bergerak di kawasan hutan. Seringkali di dalam diskusi dengan Profesor Ainul Salim, masalah ini selalu diangkat ya, bahwa penduduk yang demikian melonjak pesat ya, sedangkan daerah akan tetap, artinya apa? Akan terjadi lapar lahan sebetulnya. Ya. Artinya apa? Tekanan terhadap kawasan hutan akan tetap tinggi. Artinya apa? Lahan-lahan yang produktif yang ada sekarang itu juga akan terus menyusut karena proses-proses pembangunan. Nah, oleh karena itu menjadi satu kewajiban moral bagi perusahaan pertambangan, dia mengganggu permukaan, tentunya menjaga fungsi permukaan ini untuk tetap produktif ini menjadi tetap penting. Ya. Ya. Jadi lingkungan fisik, lingkungan sosial seperti yang sebutnya sampaikan tadi juga oleh Pak Jeffrey, masalah community development ini juga menjadi sangat penting, dan angka yang diangkat oleh Pak Boy tadi juga sangat menarik sekali, bahwa itu PTM community program pengembangan masyarakat itu mencapai sekitar 570 miliar itu dari perusahaan batubara saja, itu belum termasuk kontraktor. Jadi boleh dikatakan 1 triliun bisa mencapai kalau kita hitung betul kontraktor dari kontraktor jasa pertambangan batubara. Jadi bukan main besarnya kontribusi pertambangan ini, kontribusi pertambangan khususnya katakan pertambangan batubara, bukan hanya dari PNBP yang sekitar 46 triliun, tetapi juga di luar jasa, di luar kontribusi ini masih belum kita tercatat teradministrasikan dengan baik. Sebagai penutup mungkin saya bisa sampaikan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik, best mining practices yang baik, ini masalah reklamasi itu harus disampaikan dengan sesuai dengan program ya. Lalu rencana penutupan tambang itu juga bisa dilaksanakan dengan baik, dan dengan kata lain lahan bekas tambang itu tetap produktif. Dan hal yang lain ingin disampaikan pada forum ini melalui APBI ini, investasi tetap berlanjut di lahan bekas tambang. Idealnya lahan bekas tambang ini seharusnya datang investor lain masuk untuk melanjutkan investasi di situ, sehingga katakanlah masyarakat tetap mendapatkan kegiatan ekonomi di sana tidak berhenti. Tidak boleh ada ghost town di negeri ini. Di negeri lain, di negeri benua itu banyak. Di Australia ghost town banyak, mudah dijumpai. Di Amerika juga demikian. Tetapi di Indonesia tidak bisa. Ya. Kita investasi tetap berlanjut di sana, dan siapa yang akan melakukan investasi itu? Kalau menurut saya sih sebaiknya perusahaan pertambangan itu sendiri. Orang lain akan datang berinvestasi di satu daerah, dia harus membebaskan lahan. Perusahaan pertambangan sudah ada lahan di sana, sudah dia bebaskan, lalu kenapa tidak diteruskan? Kalau ini bisa diteruskan, ini tentunya akan sangat baik. Ya. Contoh yang sudah dilakukan sudah lama ini adalah satu pengusaha tambang gambut di Riau, ya. Pasca tambangnya dilanjutkan dengan sawit. Berapa biaya untuk pasca tambang? Boleh dibilang zero. Ya. Nah, mengapa ini tidak bisa kita lakukan di sini? Sehingga yang bisa kita kembalikan dari perusahaan pertambangan ini kepada negeri ini, yaitu bagaimana investasi di sana tetap berlanjut. Baik. Syukur-syukur oleh perusahaan pertambangan itu sendiri. Tentunya ini diperlukan regulasi yang mendukung. Nah, ini regulasi yang mendukung ini tentunya akan sangat baik. Itu kalau diinisiasi oleh SDM untuk bersama-sama dengan sektor lain untuk mewujudkan. Demikian. Baik. Sekali lagi APBI selamat berulang tahun, semoga terus berjaya ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dr. Witoro Sularno atas insight-nya, sangat bermanfaat, kami akan catat nanti. Oke, berikutnya waktunya sudah makin mendekat, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih cepat key message saja, ini soalnya menarik ya memang. Berikutnya Pak Agustinus Tamrin, beliau Direktur PT Manambang Muara Enim, cukup banyak rekam jejak beliau di sektor pertambangan, terutama dalam bidang marketing ya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang luar biasa,
Saya Agustinus Tamrin dari PT Manambang Muara Enim. Kami mulai melakukan operasi produksi pengangkutan dan penjualan sejak tahun 2010. Tahun 2010 ini merupakan tonggak sejarah penting dalam industri batubara nasional, terutama bagi Sumatera Selatan, karena sejak itulah berkembang tambang-tambang baru yang menyusul beroperasi setelah sebelumnya hanya ada satu BUMN yang beroperasi dan mengangkut dengan kereta api, ya, PTBA. Seperti yang kita ketahui bersama, Sumatera Selatan memiliki cadangan batubara yang sangat besar, yaitu sesuai studi adalah kurang lebih sekitar 40% cadangan batubara nasional, mungkin lebih juga. Dan dengan lokasi pengapalan sungai yang beroperasi di yang bermuara di Selat Bangka, menjadikan batubara Sumsel itu pilihan favorit bagi pembeli dan industri pemakai di wilayah Asia dan Asia Tenggara khususnya. Namun untuk bisa mengkomersialkan batubara Sumatera Selatan, itu dapat kita ibaratkan mengkomersialkan emas yang terkandung di perut gunung berapi. Almost no way out pada saat itu ya. Kami baru dapat mulai memasarkan batubara sejak diberikan izin oleh Kepala Pemerintahan Provinsi waktu itu untuk menggunakan jalan negara untuk mengangkut batubara. Itu pun berjarak 250 km ke dermaga tujuan satu-satunya yang berada di utara kota Palembang. Dengan begitu panjangnya jarak hauling, permasalahan baru timbul silih berganti. Terjadi saling tuding antara instansi terkait dengan penambang. Namun sebenarnya kehadiran industri baru ini di Sumatera Selatan telah mengubah wajah kota Palembang itu sendiri selama 10 tahun terakhir. Juga tidak kalah perekonomian di kabupaten lokasi tambang pun mulai berubah dengan serapan lapangan kerja baru, menjamurnya industri mikro, serta naiknya pendapatan daerah. Industri ini pun menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar bagi negara, serta mengubah peta rantai supply bagi PLN untuk memasok batubara bagi pembangkit di wilayah Sumatera dan Jawa bagian Barat. Karena dengan hadirnya penambang baru menjadikan lebih banyak pilihan baru yang dapat menekan biaya pasok seperti ongkos angkutan laut yang lebih murah. Banyaknya perbedaan perspektif antara instansi terkait dan penambang di atas dapat terselesaikan dengan hadirnya forum komunikasi yang difasilitasi oleh asosiasi seperti APBI. APBI yang kita kenal sangat membanggakan dengan manajemennya yang profesional, penuh dedikasi, jangkauan network yang luas sampai ke pemerintah pusat maupun internasional. APBI juga menjadi Knowledge Acquisition Center dengan hadirnya para pakar senior yang tidak pelit berbagi ilmu dan pengalaman. Kami atas nama perusahaan PT Manambang Muara ini mengucapkan dirgahayu dan selamat atas anniversary APBI yang ke-31. Semoga tambah maju, membantu mengembangkan industri pertambangan untuk membangun negeri kita yang tercinta ini. Salam dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agustinus Tamrin, Direktur dari PT Manambang Muara Enim. Terima kasih kontribusi PT MME baik terhadap APBI dan juga perekonomian tidak hanya di Sumatera Selatan tapi secara nasional. Oke, berikutnya Pak Rizal Kasli. Saya kira kita semua sudah kenal, beliau Ketua Badan Pengurus Pusat Perhapi dan pernah juga beberapa tahun ya lama berkarir di perusahaan pertambangan batubara. Kita dengar Pak Rizal Kasli di mana Perhapi baru-baru menggelar 5th Save Indonesia Call. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Suara saya bisa didengar, Mas Hendra? Jelas Pak, suaranya. Oke, terima kasih. Yang kami hormati dan banggakan Dirjen Minerba Pak Ridwan Jamaluddin, Direktur Pengusahaan Batubara Pak Sujatmiko, Prof. Irwandi, Staf Khusus Menteri SDM, Pak Bambang Gatot mantan Dirjen dan Staf Ahli Menteri SDM saat ini, Pak Pandu Syahrir sebagai Ketua APBI, seluruh jajarannya, jajaran pengurus, dan Mas Hendra yang kami hormati, para CEO, direksi, dan perusahaan batubara yang berada di bawah APBI yang hadir pada hari ini, kemudian para ketua asosiasi di bidang pertambangan yang hadir, para tokoh senior dan profesional pertambangan batubara, dan terutama kepada dua Sri Kandi kita nih pada hari ini, yaitu Bu Yanti Sinaga dan Mbak Retno Nartani. Ini Mbak Yu saya, Mbak Retno. Mereka lah ini para Sri Kandi yang harus kita banggakan karena masih konsisten di bidang pertambangan. Nah, terima kasih Mas Hendra atas undangannya. Yang pertama, perkenankan kami seluruh Badan Pengurus Pusat dan anggota Perhapi
mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 kepada APBI pada tahun 2020 ini. Semoga dengan semakin bertambahnya usia, akan semakin banyak karya dan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan harapan kami APBI akan semakin jaya dan berkembang ke depan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang sangat erat antara APBI dan Perhapi dan dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perhapi. Salah satunya adalah Save Indonesian Coal yang sudah kita laksanakan kemarin, yang dibuka oleh Menteri SDM dan juga Menko Maritim dan Investasi, dan didukung penuh oleh Dirjen Minerba. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga berharap kepada APBI agar menjadi wadah yang bermanfaat bagi anggotanya, bisa membantu setiap anggota untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi, apalagi di saat seperti sekarang ini, banyak hal yang APBI bisa lakukan untuk memberikan konsultasi kepada para anggotanya yang sedang dilanda masalah, terutama COVID-19, dan juga dengan adanya penurunan permintaan terhadap batu bara. Dan juga APBI dapat terus memberikan kontribusi dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, saya hanya sedikit saja memberikan bahwa industri batu bara Indonesia itu telah memberikan warna yang sangat strategis bagi pengembangan sumber daya manusia seiring dengan kontribusinya dalam ekonomi nasional, baik regional maupun terhadap penerimaan negara, terutama PNBP. Kita ketahui bahwa sekitar 80% lebih PNBP Minerba itu disumbangkan oleh industri pertambangan batubara. Nah, demikian juga terhadap penyerapan tenaga kerja yang hampir 800.000 orang, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk supporting industrinya, bekerja di sektor batubara. Ini suatu angka yang sangat besar yang harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian juga pertambangan batubara telah ikut andil dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama tenaga pertambangan. Industri batubara nasional telah berperan penting melahirkan profesional tambang, terutama di bidang batubara. Nah, hal yang perlu kita ketahui bersama adalah di Indonesia ini terdapat hampir 60 jurusan teknik pertambangan dan metalurgi, baik S1 maupun D3, yang akan melahirkan sarjana baru itu sekitar 2.000 sampai 3.000 lulusan setiap tahunnya. Hal ini tentu saja memerlukan dukungan industri pertambangan untuk menampung tenaga-tenaga baru tersebut. Nah, sedangkan di sisi lain, pertumbuhan industri pertambangan tidak linear. Artinya, malah akhir-akhir ini stagnan karena dengan beberapa kondisi dan situasi, termasuk daya tarik investasi yang menurun untuk eksplorasi, sehingga seperti yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, mengalami stagnasi dalam penemuan cadangan-cadangan baru. Apalagi industri hilirisasi batubara belum berkembang dengan baik di Indonesia, sehingga tidak menampung banyak tenaga kerja yang akan selesai dari kampus. Nah, andalannya saat ini adalah sektor batubara, karena sumber daya dan cadangan yang ada masih bisa bertahan diperkirakan sekitar 50 tahun lagi, dengan tingkat produksi 550 juta ton per tahun. Nah, akan tetapi tantangan tersebut itu harus kita hadapi bersama. Nah, di mana kita harapkan Perhapi dan APBI bisa bekerjasama untuk mengembangkan knowledge dan skill para sarjana pertambangan, serta peningkatan kompetensi para ahli pertambangan untuk bisa berkontribusi dalam kemajuan industri pertambangan batubara. Nah, di Perhapi sendiri memiliki beberapa instrumen atau struktur organisasi di kepengurusan yang memang difokuskan untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi anggota, yang notabene adalah para ahli pertambangan dan metalurgi. Nah, perusahaan-perusahaan batu bara dan terutama perusahaan yang bernaung di bawah PBI tetap diharapkan untuk tetap berkontribusi dan berperan secara aktif untuk pengembangan pendidikan, keahlian, dan kompetensi para mahasiswa teknik pertambangan dan metalurgi,
serta peningkatan kompetensi para ahli pertambangan. Demikian pandangan dan harapan kami untuk APBI. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada APBI yang ke-31. Semoga APBI tetap jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizal Kasri, Ketua BPP Perhapi. Juga salam dari APBI, selamat buat Perhapi yang bulan September ini memasuki usia yang ke-30. Jadi September ini bulan yang penting bagi sektor pertambangan karena selain Perhapi, APBI, IAGI, dan Pertambangan dan Energi juga merayakan hari ulang tahun. Oke, berikutnya kita akan beri kesempatan buat Pak Tria Suprajeni. Beliau juga duduk di Komite Kelistrikan dan PNT APBI, juga di Pesona Katolik Nusantara, dan rekam jejak beliau cukup panjang juga, dan apalagi kalau berbicara mengenai coal upgrading teknologi, beliau salah satu yang paling gigih mendorong ini. Yang saya hormati Pak Ridwan Jamaluddin dan Pak Sujat Miko dari SDM dari Minerba, Pak Irwandi Arif dan Pak Bambang Gatot, para senior, terutama Pak Jeffrey Mulyono, guru saya Pak Indra, kalau udah ada Pak Jeffrey ini kadang-kadang saya nggak berani bicara Pak Indra, takut salah. Mudah-mudahan kali ini tidak salah banyak ya Pak Jeffrey ya gitu. Saya diminta dalam 3 menit untuk memberikan pendapat tentang pandangan tentang hilirisasi. Tentang hilirisasi, saya mencatat setidaknya ada 6 pembicara sebelum saya yang sudah bicara tentang hilirisasi. Dimulai oleh Pak Bob Kamandanu, Pak Herman Kasih, kemudian juga tidak ada Mas Kris, Hari Gustiono, tambah lagi Pak Arfian dari PTBA yang menyatakan sekarang malah bisa dari batubara menjadi aftur dan macam-macam. Juga ada Pak Utoro dan terakhir Pak Sutisna, terutama tentang peraturan. Saya pikir saya tidak akan banyak lagi tentang masalah seperti itu, saya mencoba lebih ke mikro. Ini pengalaman kami yang mengimplementasikan hilirisasi. Kebetulan Alhamdulillah Pak Dirjen kami sudah hilirisasi dari PT MEK, dari PT PKN Group, kami menghasilkan semi-cox dari batubara. Dari input-nya adalah batubara kalori rendah. Nah, kami sesuai dengan yang dikatakan oleh para pembicara tadi, kita tidak punya kekhawatiran tentang teknologi. Dan juga kalau masalah finansial, sebenarnya kalau proyek ini bisa dikelola dengan baik dan dihitung dengan benar, harusnya kita bisa mendapatkan dana dari bank. Tapi kami memang cukup punya kendala kemarin itu, dan ini juga kami ingin sampaikan melalui jalur ini, dan saya mohon maaf kalau ada pihak yang, tapi ini adalah untuk kebaikan kita semua. Memang rasanya aturan main di negara kita ini terlalu banyak. Jadi pada saat kami mencoba untuk implementasi hilirisasi ini, paling tidak beberapa pintu negara mesti kami lewati. Gitu. Jadi ada negara kehutanan, ada negara pertanahan, ada negara PU, ada BKPM, dan ada negara keuangan atau pajak, dan juga termasuk Minerba sendiri. Gitu. Jadi kami membayangkan seandainya kalau memang hilirisasi ini memang menjadi program unggulan daripada Minerba, mungkin perlu dibentuk subdit hilirisasi sendiri gitu, yang akan mengurus dari A sampai Z kalau ada pihak-pihak atau para investor atau para penambang yang ingin masuk di hilirisasi ini gitu. Itu yang pertama tentang implementasi. Yang kedua pada saat pelaksanaan. Kita perlu segera memutuskan apakah memang hilirisasi ini nanti memang tetap berada di bawah kendali Minerba atau SDM atau malah mesti ke industri gitu. Karena contoh yang kami hadapi, kami itu punya sedikit kesulitan untuk mengkonversi. Kami kan datanya batu bara, inputnya, tapi keluarnya itu 3. Semi-cox, kemudian tar, dan listrik. Pada saat kita mulai komersial, kita akan mesti pakai sistem pemerintah, misalnya MOMS, untuk melaksanakan komersialisasi. Tidak gampang untuk melakukan konversi gitu. Jadi artinya memang ini mesti menjadi ini bagi kita semua. Kalau kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, mudah-mudahan appetite para investor, para penambang untuk masuk ke hilirisasi ini semakin tinggi. Nah yang ketiga, yang terakhir, yield ratio atau rasio output terhadap input dari semi-cox yang kami hasilkan itu sekitar 30-50%, tergantung jenis batu bara yang masuk. Artinya apa? Kalau masa tahun depan atau masa yang akan datang, kalau semua kokas atau semi-cox import bisa kita substitusi, itu kita akan membutuhkan sekitar 10 juta di dalam negeri.
Artinya kita akan butuh input batubara sekitar 30 juta sampai 50 juta per tahun. Nah, jadi perlu ada juga pencadangan untuk industri ini. Nah, saya berharap mungkin APBI di sini bisa punya peranan yang sangat penting untuk mencoba mengajak para penambang, yuk ini juga mesti diperhatikan gitu. Ini ada saudara kita nih gitu. Karena karena spesifikasi kita minta itu agak sedikit berbeda, bukan dari kualitas yang value kalori, tapi lebih kepada sizing. Kenapa? Karena selama ini kan batubara kita kan lebih banyak untuk memberikan kontribusi untuk power plant gitu. Di mana sizingnya lebih kecil gitu. Kalau kita mesti sizingnya lebih besar gitu. Nah, yang terakhir saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada APBI 31 tahun. Semoga seperti harapan tadi Pak Dirjen bisa menjadi mitra pemerintah yang konstruktif dan inspiratif untuk anggota. Dan kepada para pengurus, mudah-mudahan semakin bagus, semakin cetar membahana, dan khusus untuk Pak Pri, semakin jos gandos, kotos-kotos. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tria Suprajeni dari PKN. Saya kira menarik sekali tadi. Kami tentu dari APBI akan terus bekerja sama dengan baik dengan Kementerian SDM dalam mendorong koordinasi dengan kementerian atau sektor-sektor lain agar tadi hambatan-hambatan kelembagaan atau lintas sektoral bisa minimalis dan juga mendorong bagaimana mungkin jadi wacana pembentukan subdit yang mengurus hilirisasi di Ditjen Minerba. Oke, kita tinggal beberapa pembicara, tapi topiknya masih menarik semuanya ya. Berikutnya Pak Haryadi Hartadi, beliau Direktur di Batubara 2000 Abadi, duduk juga di Komite Tata Kelola Pertambangan di APBI, dan saya kira banyak rekam jejak kontribusi beliau di sektor pertambangan. Baik, Pak Hendra, terima kasih atas kesempatannya. Kami mendapat tugas dari Pak Hendra untuk menyampaikan tanggapan dan pendapat mengenai multi-ripple effect. Namun demikian, akan disampaikan secara tidak langsung atau hanya merupakan harapan yang akan kami sampaikan. Mohon izin untuk saya menyampaikan paparan ini secara singkat. Sebelumnya kami mengucapkan hormat kepada Dirjen Minerba, Bapak Ridwan Jamaluddin, dari Perusahaan Pembinaan Perusahaan Batubara, Bapak Jamniko, kepada Ketua APBI, kepada Ketua Perhapi, kepada para senior kami, pelaku usaha lain, dan termasuk profesional. Baiklah, akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan acara syukuran ini dalam rangka hari jadi Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia yang ke-31. Dalam kiprahnya selama 31 tahun tersebut, APBI telah menunjukkan peran dan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan industri batubara Indonesia, termasuk melindungi kepentingan usaha bagi para anggotanya yang merupakan pelaku usaha pertambangan batubara dengan tingkat kontribusi produksi sekitar mungkin 80% dari produksi batubara nasional. Sebagaimana diketahui bahwa industri pertambangan batubara merupakan industri yang padat modal, yang pelaksanaan usahanya sangat memerlukan kepastian hukum guna menjamin investasi yang dilaksanakan. Berkenaan dengan hal ini, keberadaan APBI sebagai wadah untuk menampung, membahas, berbagi informasi, pengetahuan, dan aspirasi dari para anggotanya sangat diperlukan, baik secara internal, guna menyamakan persepsi penafsiran terhadap permasalahan atau kendala usaha yang berkembang, maupun secara eksternal, sebagai jembatan sinkronisasi antara kepentingan pelaku usaha pertambangan batubara dan kepentingan pemerintah selaku regulator. Dengan terciptanya keselarasan ini diharapkan akan mereduksi kendala-kendala dalam pengembangan industri pertambangan batubara yang bermuara pada kelancaran usaha, good mining practices, good governance, dan peningkatan penerimaan negara, serta dapat menimbulkan positif multiplier effect secara nasional dan regional. Transisi konversi sumber energi dunia yang sedang berlangsung dari sumber energi fosil menuju sumber energi non-fosil dan terbarukan
serta perubahan pemanfaatan batu bara yang konvensional nampaknya belum mampu dengan cepat menggantikan posisi batu bara. Oleh karena itu, batu bara kemungkinan akan terus menjadi sumber energi global utama selama beberapa dekade mendatang. Namun, harus didukung oleh sistem pemeran batu bara yang bersih atau clean coal utilization yang menjadi sangat penting guna pengembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi batu bara, bukan hanya sebagai sumber energi primer, namun merupakan bahan dasar produk lain yang memiliki nilai tambah atau value added product seperti karbon mesopori, karbon aktif, batu bara metalurgi, serat karbon, elektroda untuk perangkat penyimpanan energi, perangkat elektronik, bahan pengatur termal, bahan konstruksi, dan lain-lain. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi APBI di masa mendatang yang sejujurnya sudah mulai mempersiapkan arah tujuan dan strategi organisasi guna mengantisipasi perubahan global tersebut. Demikian pandangan kami. Dirgahayu APBI ke-31. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryadi Hartadi dari Direktur Batubara 2000 Abadi. Oke, terima kasih insight-nya, dan berikutnya kita ada beberapa orang lagi tentu dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Nah, ini berikutnya Pak Bambang Cahyono, beliau Direktur Eksekutif di Aspindo, tapi sebelumnya lama berkarir di Pama Persada yang tentu banyak sekali terlibat dalam sektor industri pertambangan batubara. Ini stakeholders yang penting dalam sektor ekosistem pertambangan batubara. Yang terhormat Bapak Dirjen Ridwan Jamaluddin, Bapak Direktur, Pak Sujat Miko, dan Bapak-Bapak dari SDM, Pak Bambang Gatot dan Pak Irwandi, Bapak, terus juga yang terhormat Pak Pandu Syahrir, Ketua APBI, beserta jajaran APBI, Bapak-Bapak senior dari Minerba dan dari pertambangan batubara. Selamat sore dan salam sejahtera. Pertama-tama kami dari Aspindo mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 bagi APBI. Semoga APBI makin berkibar dan lebih banyak lagi berkontribusi bagi pertambangan batubara di Indonesia. Aspindo sebagai asosiasi jasa pertambangan mempunyai anggota kontraktor, rental alat berat, konsultan, distributor, supplier, ya, kemudian asuransi dan lain-lain, yang hampir semua mempunyai customer di perusahaan tambang batubara, baik PKB 2B maupun IUP yang anggota APBI. Jadi hubungan kita antara anggota Aspindo dengan anggota APBI itu sangat erat sekali karena merupakan customer kami. Sekitar 80% tambang batubara di Indonesia itu dikerjakan oleh kontraktor. Jadi memang hubungannya erat sekali, dan kontribusi kami di Indonesia itu sangat besar, baik dari sisi investasi, ya, karena alat berat semua dari kami, kemudian dari sisi pajak yang kami store ke pemerintah, gitu ya. Nah, kedepannya ini kami berharap tidak hanya batubara juga ya yang menggunakan jasa kami, karena saat ini hanya sedikit yang di lingkungan mineral yang menggunakan jasa Aspindo, ya. So, entah sebagai kontraktor, distributor, ya, macam-macam. Jadi batubara, ya, itu masa depannya menurut kami masih panjang, ya, karena PLTU batubara masih yang termurah, resource-nya masih cukup besar. Jadi pengembangan batubara ini tetap menjadi mempunyai prospek yang besar selain mineral unggulan seperti emas dan nikel, ya. Yang jadi tantangan ke depan ini masalahnya di satu sisi harga batubara itu makin ya turun, ya, pernah $100 lebih, sekarang tinggal 50-an gitu, ya. Nah, di sisi lain ini data yang kami dapat dari APBI, tambang-tambang besar itu sudah hampir mencapai maksimum sekitar 80% dari kapasitas produksinya. Sehingga kedepannya ini harusnya tetap mengandalkan tambahan dari tambang menengah ke bawah.
Yang jadi masalah tambang kecil menengah itu adalah profit marginnya umumnya lebih rendah ya. Karena berbagai hal ya. Mungkin ada keuntungan sedikit kalau SR-nya rendah gitu. Tetapi umumnya tambang menengah ke bawah yang tersisa sekarang itu ada kalori yang relatif lebih rendah. Sehingga harganya pasti tidak akan lebih kompetitif. Kemudian yang problem berikutnya cost-nya. Alat untuk tambang menengah ke bawah itu relatif yang agak kecil ukurannya. Itu owning cost dan operating cost-nya itu tidak bisa sebaik yang tambang-tambang besar. Itu yang memang masih PR dari kami, bagaimana supaya lebih efisien. Jadi diperlukan inovasi-inovasi ke depannya supaya operasi lebih efisien, terutama kondisi pandemi saat ini ya. Antara lain pemanfaatan IT, karena tidak berarti hanya kontraktor yang besar saja yang mampu menggunakan IT. Ya. Banyak hal-hal kecil yang bisa menggunakan IT untuk memonitor produksi, memonitor segala macam, itu sederhana aja dengan software yang diaplikasikan dan dibuat sendiri ya. Kemudian regulasi pemerintah yang mendukung pengembangan jasa pertambangan ini sangat diperlukan, juga dukungan dari para anggota APBI sebagai customer kami, terutama tentang isu terakhir nih tentang peti dan TKDN yang digaungkan oleh Kementerian SDM. Ini akan sangat membutuhkan kerjasama yang erat antara anggota Aspindo dan APBI. Saya kira itu dulu karena ini waktunya memang pendek. Terima kasih Dirgahayu APBI. Selamat sore. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Bambang Cahyono, Direktur Eksekutif Aspindo. Jaya dan sukses selalu juga buat Aspindo. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu, masih stay semangat, masih kita ada 3 pembicara lain, mudah-mudahan kita bisa selesai dalam waktu lebih singkat. Berikutnya saya persilahkan ini Pak Tri Prasetyo, salah satu figur yang tidak kalah pentingnya juga kontribusinya di pertambangan, beliau JM Bara Mutiara Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Mudah-mudahan masih setia mendengarkan panelis yang lain. Pertama, yang terhormat Bapak Ridwan Jamaluddin, Dirjen Minerba, Bapak Sujatmiko, Direktur Batubara, beserta jajarannya. Kemudian yang terhormat Pak Bandu Sarir, Ketua APBI beserta jajarannya termasuk Pak Hendra, dan seluruh panelis yang berada di kanal Zoom saat ini. Pertama, atas nama pribadi maupun atas nama PT Bara Mutiara Prima, kami mengucapkan Dirgahayu ke-31 untuk APBI. Semoga APBI terus menjadi jembatan buat kita semua, menjembatani antara kita dengan stakeholder yang lain. Berikutnya saya dapat tugas untuk memberikan ulasan sedikit tentang kontribusi perusahaan pertambangan batubara dalam mendukung pengembangan logistik ke pelabuhan nasional. Dari panelis-panelis sebelumnya, Pak Herman mengatakan bahwa 65% cadangan batubara di Indonesia ada di Sumatera, di mana cadangan kita yang terakhir tercatat 30 miliar ton, sehingga kurang lebih ada 24 miliar ada di Sumatera. Kemudian tadi Pak Bob Kamandanu mengatakan bahwa untuk hilirisasi atau untuk processing diharapkan kalori yang di atas 42 atau di bawah 3.200. Itu artinya bahwa range 42-3.200 sebagian besar ada di Sumatera, termasuk dimiliki oleh PT Bukit Asam. Untuk menghandle sebegitu banyak barang batubara, pasti diperlukan logistik yang handal. Dalam artian terkait dengan kepelabuhan.
Yang kami alami khususnya di Sumatera Selatan dan khususnya di Musi Banyuasin, di sana ada sungai yang mengalir cukup panjang yang menghubungkan antara hulu dan hilirnya ke Selat Bangka, tetapi seribu disayangkan ada satu kendala ketika mungkin dulu PO ya membangun jembatan tidak memikirkan fungsi dari sungai tersebut, sehingga dibangunlah jembatan yang membatasi transportasi air itu. Jadi untuk mendukung tambang batu bara di Sumatera Selatan, khususnya di Musi Banyuasin, itu terkait dengan yang disampaikan Pak Kris tadi, bahwa dibutuhkan terminal, dalam hal ini terminal terpadu, yang bisa menghubungkan semua pelaku tambang di Sumatera Selatan, khususnya di Musi Banyuasin, seperti halnya tulang ikan ketika di beberapa tempat yang jauh dari air itu disediakan semacam independen terminal khusus untuk batu bara yang bisa dihubungkan dengan jalan darat maupun kereta, dan dia bisa menampung beberapa komoditas batu bara dari beberapa penambang di sekitar terminal batu bara situ. Sehingga tidak perlu harus setiap penambang, setiap IUP, setiap PKAP 2B membangun pelabuhan sendiri masing-masing. Itu harapannya. Jadi kami berharap juga APBI menjadi jembatan di sini. Mungkin kalau perlu dibuatkan semacam divisi khusus yang sifatnya sementara untuk menghadirkan pelaku-pelaku yang terkait dengan kepelabuhan, Pak. Jadi saya kira begitu saja dari kami. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-31, Jaya APBI. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tri Prasetyo. Nah, kita ada dua lagi pembicara dan tidak kalah pentingnya. Nah, berikutnya nih Bu Retno Nartani, beliau Direktur Health, Safety, Environment dari PT Golden Energy Mines. Saya diminta untuk bicara tentang peran batu bara terhadap ekonomi nasional. Tetapi tadi narasumber-narasumber sebelum saya sudah banyak mengupas. Dan batu bara itu adalah sumber energi yang murah, kemudian juga penyumbang devisa, kontribusinya pada PDB, kontribusinya pada royalti, pajak, retribusi-retribusi lain yang kepada negara, dan juga pegawai atau karyawan yang terlibat di dalam bisnis batubara ini tercatat sampai tahun 2019 itu sekitar 1,7 juta. Jadi itu belum dengan multiplier efeknya, misalkan seperti tukang-tukang ojek ataupun tukang-tukang warung dan lain-lain, sehingga batubara ini menyumbang ekonomi yang sangat signifikan kepada negara. Saya juga melihat dalam hal ini terutama pekerja-pekerjanya di batubara, anak-anaknya itu sekolah lebih tinggi daripada orang tuanya. Itu sudah terbukti, karena saya sendiri waktu saya di KPC itu banyak rekan-rekan operator yang anak-anaknya sekolah itu sampai ke Malaysia, sampai bahkan ada yang sampai sekarang kerja di Finlandia dan Swedia dan segala macam. Artinya generasi yang dihasilkan oleh orang tuanya bekerja di batubara itu adalah generasi yang mutunya tidak diragukan lagi. Sehingga batubara penyumbang generasi yang baik juga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan akhir kata, selamat ulang tahun untuk APBI yang ke-31, selamat juga kepada pengurus yang sekarang dan mantan pengurus yang sebelumnya, karena bisa mempertahankan APBI menjadi sebuah jembatan yang produktif dan juga profesional untuk pengusaha dan juga para pemberi kebijakan, yaitu pemerintah.
Terima kasih. Saya mudah-mudahan sesi-sesi seperti ini masih ada diteruskan lagi Pak Hendra, karena saya juga ingat untuk Pak Ridwan ada tulisan Pak Hendra di majalah Tambang. Karena tambang ini padat modal, kita memerlukan yang namanya ISA atau Investment Stability Agreement, yaitu jangan sampai peraturan-peraturan yang temporary atau istilahnya jangka pendek itu membuat para investor itu takut untuk mengembangkan usahanya atau bahkan berinvestasi. Sehingga kita harus memikirkan benar-benar seperti paparan-paparan sebelumnya bahwa batubara sangatlah strategis untuk Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bu Retno. Ini menarik sekali, singkat tapi ada poin yang menarik tadi mengenai kontribusi pertambangan terhadap pendidikan generasi muda ya. Ini mungkin menarik kalau nanti bisa dikaji lebih lanjut. Ada Pak Jeffrey di sini salah satu pelaku dan banyak tokoh-tokoh lain. Oke, last but not least, ini abah kita nih Pak Tony Sastra Miharja, Direktur Utama PT Duta Tambang Rekayasa. Track record rekam jejak beliau tidak dapat diragukan lagi. Silakan Pak Tony. Saya berbahagia sekali sekarang menjadi pembicara yang terakhir mewakili para penambang gurem dengan produksi di bawah 1 juta ton per tahun. Kebetulan oleh Pak Hendra kebagian untuk berbicara tentang kontribusi batubara terhadap pengembangan wilayah. Sederhana aja buat kami gitu Pak, terutama buat saya, pemikiran saya bahwa industri batubara akan semakin banyak berkontribusi terhadap pengembangan wilayah kalau sebanyak mungkin dari industri tambang batubara tersebut bisa berjalan dan mendapatkan keuntungan. Itu aja gitu Pak. Intinya itu. Alhamdulillah gitu kami, 3 aset kami, Duta Tambang Rekayasa ini merupakan bagian dari Menko Mining Group. Itu beroperasi di perbatasan Kalimantan Utara Pak, di Kabupaten Nunukan. Dari sejak kebetulan saya sama kayak Pak Dirjen, sama Pak mantan Dirjen, geologis, jadi saya pertama kali eksplorasi sendiri, ngeblok sendiri itu pada tahun 2007, sangat menyedihkan Pak. Alhamdulillah hari ini kecamatan di mana aset kami merupakan bagian dari kecamatan tersebut, sekarang mempunyai SMK yang menjadi tujuan para siswa dan orang tua murid untuk bersekolah di situ. Itu barangkali salah satu kontribusi kami yang cukup besar untuk pengembangan kecamatan di Semanggaris. Nah, untuk bisa berjalan dan untung, ada beberapa yang menjadi catatan, barangkali mohon maaf nih Pak Dirjen, akan menjadi PR juga buat Pak Dirjen. Terutama sudah disinggung oleh teman-teman para kolega lain tadi, intinya adalah terkait aturan-aturan baru yang menyebabkan penambahan OPEX Pak, penambahan cost. Pada saat harga $100, $80 barangkali itu menjadi masalah buat kami gitu. Tapi pada saat sekarang ini indeks harga batubara ini berada di titik yang rendah, extra cost ini yang timbul dari peraturan-peraturan yang baru itu akan sangat membebani kami dan menyebabkan para penambang gurem ini banyak yang berhenti menambang. Walaupun saya dengar-dengar batubara koridor keluar terus katanya dari Kaltim gitu. Tapi itu urusan yang lain lah. Tapi pada dasarnya buat para penambang kecil seperti kami ini dengan produksi di bawah 1 juta ton per tahun itu sangat terasa gitu kan. Jadi yang pertama adalah yang akan menjadi fokus kami itu antara lain terkait biaya adalah masalah penguasaan lahan Pak. Jadi seperti kita tahu gitu, lahan itu kan oleh yang luas dikuasai oleh HTI atau oleh perkebunan Pak gitu. Pada saat overlap, nah itu dia gitu, biasanya akan terjadi nego-nego gitu kan. Yang itu yang menyebabkan extra cost juga sebetulnya. Yang pertama, yang kedua adalah sekarang ini makin gencar terkait tuntutan adat gitu Pak. Itu juga barangkali yang perlu menjadi perhatian khusus ke depan, terutama yang ya samalah yang nambang di Kalimantan dari Sumatera juga kasusnya akan sama, masalah lahan adat ini.
Kemudian yang lain juga adalah saya belum pernah selama ini kebetulan kami ada yang jadi pengurus inti di APBI terkait bagaimana menghitung aturan PBB, Pak. Tambang ini kena PBB berapa kali ya? Daerah juga masih minta PBB gitu kan. Tapi ada PBB yang khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 yang ada permennya dari Menteri Keuangan dan perdijennya. Itu cara ngitungnya buat kami adalah khusus, kalau tidak dibilang ajaib gitu. Barangkali itu kita perlu diskusikan gitu Pak, cara menghitungnya, karena menghitung segala macam revenue, padahal kan kita udah bayar royalti. Kalau kita masih ada untung, jadi akhir juga ada pajak perusahaan gitu kan. Jadi barangkali satu PR juga buat Pak Hendra nih, tolong suatu saat kita membahas bagaimana untuk bisa melihat kembali aturan menghitung PBB ini. Karena sering dispute antara yang bisa dibiayakan dan tidak bisa dibiayakan itu. Intinya di situ sebetulnya. Kemudian yang lain juga aturan-aturannya lain, tadi sudah disinggung juga terkait perkapalan, pelabuhan, dan sebagainya. Nah ini, saat ini kan semua pakai MOMS nih. Malah sekarang BI pun ikut cawe-cawe gitu kan ngurusin tambang. Terutama mereka yang melakukan ekspor. Kita kemarin juga sempat dispute juga dengan BI karena ada satu yang bukan ketelingsut sebetulnya. Aturan itu sosialisasinya baru belakangan, ada satu kapal yang belum terlaporkan ke rekening khusus, itu jadi masalah gitu kan. Sampai sekarang masih kita coba selesaikan. Jadi aturan-aturan baru ini jangan sampai membuat para penambang batubara susah. Itu aja barangkali yang perlu menjadi catatan buat teman-teman kita semua di APBI. Yang terakhir juga sama, sudah disinggung banyak teman terkait dengan izin hutan ini Pak. Izin hutan ini luar biasa ini gitu kan. Saya tidak tahu dulu zaman Pak Bambang Gatot, zaman dirjen-dirjen yang lama itu mereka punya acara rutin ngopi bareng dengan dirjen planologi kehutanan gitu. Apakah sekarang masih berjalan atau tidak? Karena lobby-lobby informal itu akan sangat membantu untuk menyelesaikan perizinan di hutan. Jadi bisa dibayangkan misalkan kalau rekan-rekan atau kami antara lain gitu ya menambang di area hutan gitu kan, dari mulai mengurus izin IPPKH, nanti dispute lagi soal yang mana masuk kategori L1, L2, L3 gitu, karena itu menyangkut PNBP-nya di kehutanan. Kemudian juga harus kewajiban melakukan rehabdas dengan waktu itu masih dibebankan 90% gitu sukses. Kita ini penambang gitu, bukan penanam hutan, cilaka saya bilang kan. Masih kita mesti bisa bikin departemen khusus untuk rehabdas. Nah, untuk kebetulan komplain kami didengar juga gitu oleh Pak Dirjen, oleh Ibu Menteri, sehingga keluar peraturan yang baru yang lebih realistis lah. Hanya meminta 75% berhasil, itu masih realistis sih. Kalau 90% berhasil, cilaka saya bilang. Barangkali teman-teman di kehutanan aja nggak bisa begitu kan, jangan yang penambang begitu kan. Barangkali itu aja catatan dari saya Pak. Jadi intinya tadi ya kalau ingin punya kontribusi terhadap pengembangan wilayah ya biarkanlah para penambang kecil seperti kami ini, banyak penambang UP kecil dengan produksi 500.000, 300.000 bisa hidup dan mendapatkan keuntungan, antara lain juga dengan melihat kembali, membicarakan kembali aturan-aturan yang menambah beban biaya tetap kami gitu kan. Terakhir, semoga ke depan APBI bisa semakin menjadi fasilitator yang saling menguntungkan antara para pengusaha batubara, para pelaku bisnis batubara dengan pemerintah sama-sama untung. Barangkali itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.